Halo adik-adik, senang berjumpa dengan kalian. Belajar matematika menjadi lebih mudah bersama Kak Anting Huta Galung. Video kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, contohnya yaitu pola bilangan ganjil. 1, 3, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, dengan mencari pola bilangan ganjil, kita dapat rumus menjadi UN sama dengan 2N kurang 1. Sedangkan untuk bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, kita dapat mencari pola bilangannya menggunakan UN itu sama dengan 2N. Untuk bilangan segitiga, pola bilangannya itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Untuk mencari pola selanjutnya itu yaitu UN setengah N dikali N kurang 1. Untuk pola bilangan persegi, 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Kita mencari pola bilangan itu menggunakan UN sama dengan N dipangkat 2. Untuk pola bilangan persegi panjang, pola bilangannya itu adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan sampai seterusnya. Kita mencari pola bilangannya N dikali N tambah 1, di mana UN itu adalah suku pola ke N. Jadi kalau kita mau mencari pola bilangan ganjil untuk suku ke 10, maka U10 itu sama dengan 2 kali 10 dikurang 1. Berarti 20 kurang 1 berarti 19. Untuk menentukan suku suatu pola bilangan, selain dari pola bilangan yang tadi yang kita sebutkan, ada banyak pola-pola yang lain selain dari bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, atau persegi panjang. Nah, jadi untuk menentukan suku tertentu pada suatu bilangan itu, kita dapat menganalisis secara sederhana. Nah, bisa dia dijumlah, dikurang, dikali, diakar, atau tergantung pola bilangan tersebut. Contohnya yang nomor 1. Ada pola bilangan 5, 9, 13, 17, 21. Nah, kita disuruh mencari dua pola bilangan berikutnya. Nah, kita analisis dulu. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa untuk menentukan polanya kita bisa jumlah, dikurangi, atau tergantung dari polanya. 5 ke 9, kita coba, ini adalah ditambah 4. 9 ke 13, ini juga ditambah 4, ini ditambah 4, begitu juga seterusnya, tambah 4, maka ini pasti ditambah 4. Jika ditambah 4 berarti ini menjadi 25, dan seterusnya pasti ditambah 4 lagi, maka ini menjadi 29. Nah, berarti dua bilangan berikutnya adalah 25 dan 29. Nah, untuk yang soal kedua, pola bilangannya itu adalah 61, 54, 47, 40. Nah, di sini kita analisis dulu. Nah, tadi yang nomor 1 dijumlah. Kita lihat perbedaannya. 61 ke 54 itu kan dikurang 7. Berarti ini kurang 7. Begitu juga dengan dikurang 7. Berarti untuk selanjutnya dia berarti ini dikurang 7. Nah, berarti 40 dikurang 7 berarti ini adalah 33. Nah, berikutnya dikurang 7 berarti ini menjadi 26. Berarti dua angka berikutnya adalah 33 dan 20. Kita lanjut ke soal nomor 3. 3, 6, 12, 24, 28, dan seterusnya. Nah, bagaimana bentuk polanya? 3 ke 6. Kalau kita jumlah, ini adalah ditambah 3, sedangkan ini ditambah 6. Ini ditambah 12. Nah, ini berbeda-beda. Ini ditambah 3, ditambah
6. Nah, berarti ini juga seperti ini. Ini pasti ditambah 24, ini berarti ditambah 24. Berarti ke bawah nanti ini tambah 12. Ini berarti ini ke bawah dia harus ditambah 24. Berarti 24 tambah 24. Nah, ini kan terlalu panjang, rumit. Nah, bagaimana cara lebih simpelnya polanya? Coba kita perhatikan kembali. 3 ke 6. Ini 3 ini kan berarti dia 3 dikali 1. Ini berarti ini berarti dikali 2. Ini berarti dikali 2. Ini dikali 2. Ini kali 2. Berarti ini pasti dikali 2. Kalau dia dikali 2 berarti ini 56. Nah, berarti selanjutnya juga ini pasti 5 dikali 2. Kalau dia dikali 2 berarti dia 112. Berarti dua angka berikutnya adalah 56 dan 112. Nah, oke, untuk soal nomor 4, pola bilangannya itu 1, 1, 2, 3, 5, dan 8. Nah, pola ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Nah, apa itu bilangan Fibonacci? Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Yang mana itu? Berarti kalau 1, 2, 3, 5, 8. Oke. Nah, berarti ini kita mulai dari sini. Berarti penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti ini mana? Berarti di depan 1 ini kan kita anggap 0. Ya, atau kosong. Berarti ini 1, berarti 1 ditambah 0. Makanya dia menjadi 1. Sedangkan 2 berarti dua angka atau dua bilangan sebelumnya, berarti 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya berarti ini mana? Berarti 2 ditambah 1. 5 ini berarti 3 ditambah 2. Nah, sedangkan 8 berarti 5 ditambah 3. Nah, berarti untuk dua angka selanjutnya ini berarti 8 ditambah 5. Berarti ini adalah 13. Nah, untuk selanjutnya berarti 8 ditambah 13. Berarti itu sama dengan 21. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci berarti yang perlu kita pahami adalah berarti kita jumlahkan dua bilangan yang sebelumnya. Oke, berarti dua bilangan sebelumnya itu adalah 13 dan 21. Untuk pola berikutnya, nah kita dapat ini soal nomor 5. Dia pola angka berulang 100, 100, 100, 100, 100 sampai seterusnya. Kita mau cari pola ke 100. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau pola ke berarti dia UN. Maka kalau pola ke 100 berarti menjadi 100. Nah, dari pola yang kita dapat, kita perhatikan. Dari sini polanya berulang, memiliki pola yang teratur. Di mana setiap setelah 00 dia kembali ke 1. 1001. Nah, angka 1 ini berulang pada saat keempat. Atau suku ke ini U1, ini U4, ini U7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, U10, U13. Nah, bagaimana? Oke, coba kita urutkan ya. U1 itu sama dengan 1, U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 0, U4 sama dengan 1, U5 sama dengan 0,
U6 sama dengan 0 dan U7 sama dengan 0. Nah, di sini tadi yang berulang ya. Pada saat dia setelah U ketiga, berarti kalau misalkan dia setiap kelipatan setelah dia ketiga, ini kembali ke 1. Jadi setiap habis kelipatan 3, dia kembali ke pola yang pertama. Nah, berarti untuk yang 100, berarti kita bagi 3 dong. Kalau bagi 3, ini kan sama dengan 3 kali 33. Nah, kalau 3 kali 33 kan 99. Sedangkan ini 100, berarti harus ditambah 1. Berarti artinya setiap kelipatan 3 ini kan sudah menjadi suku atau U3. Berarti ini tambah U4. Atau bisa dia menjadi U1 lagi kembali. Berarti kalau U3, karena yang diminta adalah U100, maka ini adalah kembali ke U1 atau U4. Berarti U100 pasti polanya menjadi angka 1. Nah, kenapa kita harus bagi? Karena tidak mungkin kita urut mulai dari ini sudah U13, 14, 15 sampai 100. Kita kan mau menghemat waktu. Nah, jadi kita cari dulu pola yang membentuknya. Di mana dia yang pola berulangnya? Nah, bagaimana dengan soal ini? Kita perhatikan soal yang diberikan, yang ditanya adalah pola ke-100 ya. Oke, pola ke-100 berarti dia harus U100 ini berapa? Nah, kita lihat yang berulang di mana? Pada saat setelah dia keempat, habis 6. Ini kembali berulang. Ini juga kembali berulang. Berarti ini harus pasti kembali ke 1. Ini pasti 1, 3, 3, 4, 6, 4 sampai seterusnya. Nah, sekarang karena ke 100 tidak mungkin kita jabarkan sampai panjang, kita perhatikan pola kita. Ini pola berulang setelah pola ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola ke-7 dia kembali ke pola pertama. Nah, caranya sama, berarti yang pola ke-100-nya ini kan berarti kita ambil 100 itu sama dengan 6 dikali 16. Nah, kalau 6 dikali 16 itu kan masih 96. Berarti ini harus ditambah 4. Nah, tadi setiap kelipatan 6 polanya ini adalah 4. Nah, sekarang kita harus cari pola keempatnya. Nah, berarti kalau U100 berarti ini adalah U keempatnya. Oke, nah kita cari U keempat. Nah, tadi dari polanya berarti ini kan U1. Berarti U1, U2, U3, U4. Berarti pola keempatnya adalah ini berarti sama dengan U4, berarti ini adalah 4. Ini kebetulan ya, bukan karena 4 ada menjadi 4. Artinya dia U100 itu sama bentuknya ke U4, yaitu pada saat polanya adalah 4. Oke, kita lanjut ke pola berikutnya. Soal nomor 7, kita menentukan angka satuan pada 2 pangkat 100. Nah, kita mau mencari angka satuan dari 2 pangkat 100. Nah, bagaimana polanya? Berarti ini kan 2 pangkat N ya. Nah, berarti kita pakai berarti U1 berarti dia 2 pangkat 1. U2 ini sama dengan 2 pangkat 2, berarti ini adalah 2, ini 4. U pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. U pangkat 4, 2 pangkat 4 berarti 16. U pangkat 5 berarti 2 pangkat 5 berarti 32. U pangkat 6, 2 pangkat 6
sama dengan 64. Nah, U pangkat 7, 2 pangkat 7 berarti dia 128. U pangkat 8, 2 pangkat 8 berarti 256. Nah, kita perhatikan adik-adik. Kita kan diminta adalah hanya satuan. Nah, berarti kalau U1 ini 2, U2 4, U3 8, U4 adalah 16. Karena yang diminta adalah satuan, maka yang kita pakai hanya 6. Begitu juga dengan U5. U5 32 atau 2 pangkat 5 32. Karena satuan yang kita ambil maka ini adalah 2. U6 ini berarti 4. Ini 8. Ini adalah 6. Perhatikan adik-adik, pola ini berulang pada saat bagaimana setelah dia U4, dia kembali ke U5 itu kembali ke 2 atau sama dengan U1. Nah, 4 kembali ke U2. Nah, berarti begitu juga nanti ini pada saat U9 atau 2 pangkat 9, satuannya itu pasti dia adalah 2. Nah, jadi adik-adik, untuk mencari 2 pangkat 100 sama seperti tadi, yang kita ambil itu adalah 100 dibagi dengan pada saat kelipatan berapa dia berulang? Kelipatan 4 ya. Karena setiap 4 4 4. Berarti 100 dibagi 4 ini kan sama dengan 25, atau bisa kita katakan 100 ini kan sama dengan 4 kali 25. Nah, yang suku ke pangkat yang 100 ini adalah kelipatan 4, tidak ada ditambah 1 atau tambah, ini kan tambah 0. Maka dia tepat di kelipatan 4-nya. Berarti kalau untuk 2 pangkat 100, satuannya adalah 6. Jadi bagaimana, Kak, kalau misalkan dia pangkatnya adalah 2 pangkat 125? Nah, yaudah, berarti dia yang 125 ini sama dengan 4 dikali, berarti dia 4 kali 31. Kalau dia kali 31 ini masih 124 ya. Berarti ini harus ditambah 1. Berarti untuk pangkat 2 pangkat 125 berarti dia suku ke atau pola ke 1. Berarti ini U1. Berarti ini menjadi 2. Oke adik-adik, dari materi pola bilangan yang telah kita bahas tadi, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Belajar matematika jauh lebih mudah bersama Kak Anting Hutagaluh. Dadah.